Kalau kamu suka dengan video ini, bantu kami tumbuh dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Suara lantunan ayat suci dari surau kecil bergema di udara lembab yang beraroma tanah basah. Di serambi pesantren, seorang pemuda bersarung dan berpeci putih sedang menatap kitab kuning di pangkuannya. Namanya Gus Alif, santri muda yang dikenal tak banyak bicara, tapi tajam mata hatinya. Bibirnya bergerak pelan, melafalkan huruf demi huruf dari kitab takrib dengan suara bergetar, seolah tiap lafaz adalah doa yang sedang menata jiwanya. Malam sebelumnya, Gus Alif bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah terminal penuh asap, mendengar azan bercampur dengan tawa keras dan jeritan. Ia melihat bayangan besar bertato macan memegang tasbih yang terbakar. Saat terbangun, peluh dingin membasahi punggungnya. Ia tahu, mimpi seperti itu bukan sekadar bunga tidur. Di pesantren, mimpi sering menjadi isyarat. Dan entah kenapa, hatinya merasa akan ada perjalanan besar menantinya. Menjelang maghrib, Kiai Maksum, pengasuh pesantren dan juga gurunya sejak kecil, memanggil Gus Alif ke dalam. Di ruang sederhana berlampu teplok, aroma minyak gaharu menguar lembut. Kiai Maksum duduk bersila di atas tikar pandan, matanya teduh tapi dalam. "Lebih besar dari Alif, umurmu sudah cukup. Ilmu lahir dan batinmu juga sudah seimbang," ujar sang kiai pelan. "Kini saatnya engkau menapaki jalan di luar tembok pesantren." Gus Alif tertegun. "Kemana, Yai?" "Ke dunia yang tak kenal adab kitab. Ke kota. Di sana, ilmu akan diuji bukan dengan ujian, tapi dengan godaan." Gus Alif menunduk. Ia mencium tangan gurunya dengan gemetar. "Saya takut, Yai. Di kota banyak tipu daya." Kiai Maksum tersenyum. "Takut itu wajar. Tapi ingat, ilmu tanpa keberanian hanya jadi hafalan. Dan doa tanpa amal hanya jadi angin." Lalu beliau menyerahkan sebungkus kecil berisi tasbih kayu dan selembar kain bertuliskan huruf-huruf Arab kuno. "Ini wirid pelindung. Bacalah saat gelap mulai memanggil namamu." Malam itu, Gus Alif duduk lama di serambi, memandangi lampu pesantren yang berkedip tertiup angin. Ia mendengar suara para santri lain bercanda di kejauhan, namun hatinya terasa hening. Ia tahu, hidupnya akan berubah setelah malam ini. Langit mulai memantulkan cahaya rembulan separuh, seperti tanda bahwa separuh dirinya akan meninggalkan dunia yang ia kenal. Keesokan paginya, seluruh santri berkumpul melepas kepergian Gus Alif. Beberapa menyalami, ada yang meneteskan air mata. Ia berjalan keluar gerbang pesantren sambil membawa tas ransel lusuh dan kitab kecil peninggalan ayahnya. Setiap langkahnya diiringi gumaman zikir lirih, menembus kabut pagi Jombang yang perlahan terbuka. Dari kejauhan, lonceng kereta terdengar, tanda perjalanan menuju Jakarta akan segera dimulai. Namun sebelum naik ke peron, angin bertiup kencang, membuat sarungnya terangkat sedikit. Ia menoleh ke arah pesantren, dan seolah dari jauh Kiai Maksum menatapnya dengan senyum samar. Di mata Gus Alif, senyum itu mengandung pesan yang belum selesai. Di luar sana, iblis tidak selalu bertanduk. Kadang, mereka hanya kehilangan arah. Kereta melaju meninggalkan Jombang, membelah hamparan sawah yang perlahan menghitam di balik senja. Dalam getaran rel dan suara besi yang berdenting, Gus Alif menggenggam tasbihnya erat-erat. Ia tidak tahu, di ujung perjalanan nanti, takdir sudah menunggunya dalam wujud seorang raja preman bernama Bang Barong, dan di antara mereka berdua, dunia akan menyaksikan benturan antara zikir dan dendam. Jakarta menyambut Gus Alif dengan wajah muram, langit kelabu, udara panas bercampur bau solar, dan teriakan sopir angkot yang saling berebut penumpang. Terminal Pulau Gadung tampak seperti dunia yang berbeda dari Jombang, bising, sesak, dan tanpa jeda untuk mengingat Tuhan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Gus Alif berdiri memegang ranselnya, menatap ke sekeliling dengan pandangan datar. Dalam hatinya, ia berzikir pelan, la ilaha illallah, mencoba menenangkan jiwa yang gamang di tengah lautan manusia yang saling dorong. Tak jauh dari situ, di sebuah warung kopi berasap tebal, duduk seorang pria bertubuh besar dengan tato macan menjulur dari dada ke bahunya. Wajahnya keras, rahangnya tebal, dan setiap kali ia tertawa, semua orang di sekitar ikut tertawa, bukan karena lucu, tapi karena takut. Dialah Bang Barong, penguasa terminal Pulau Gadung. Tak ada satupun sopir, calo, atau pedagang kecil yang berani melawan kehendaknya. Di tangannya, terminal ini bukan sekadar tempat pemberangkatan bus, tapi kerajaan jalanan, di mana setiap rupiah ongkos dan keringat manusia harus membayar upeti. Pagi itu, Barong sedang menghitung uang hasil pungutan harian.
Di depannya, seorang tukang ojek tua dengan wajah cemas menunduk. "Bang, saya baru narik 2 kali. Anak lagi sakit. Kasih keringanan, Bang," ucapnya pelan. Barong meletakkan gelas kopinya keras-keras. "Gua bukan rumah sakit, Le. Kalau lo nggak setor, lo minggir dari sini." Satu tamparan keras mendarat di pipi si tukang ojek, membuat semua orang menunduk. Beberapa calo pura-pura sibuk merokok, tak berani menatap. Dari kejauhan, Gus Alif melihat kejadian itu. Langkahnya pelan tapi pasti mendekat. Suara klakson dan teriakan sopir terdengar samar saat ia berdiri di hadapan Barong. "Bang," katanya tenang, "rezeki dari hasil memeras orang lemah takkan jadi berkat. Bukankah lebih baik menolong daripada menindas?" Semua mata tertuju pada santri berpeci itu. Sunyi seketika menelan terminal. Beberapa anak buah Barong tertawa sinis. "Weh, ada ustaz terminal nih. Mau ceramah, Gus?" ejek salah satu dari mereka. Barong bangkit berdiri, tubuhnya menjulang seperti tembok di hadapan Gus Alif. "Anak muda, lo pikir dunia ini kayak pesantren? Di sini, yang kuat yang makan, yang lemah yang dilindas." Ia menepuk-nepuk dadanya. Ini Pulau Gadung, bukan surau. Tapi ketika ia mengangkat tangannya hendak menamparkan, sesuatu yang aneh terjadi. Tangannya berhenti di udara, kaku, tak bisa bergerak. Matanya membelalak, urat di lehernya menegang. Gus Alif hanya menatapnya lembut, tanpa amarah. Kekuatan sejati bukan di otot, Bang, tapi di hati yang tenang. Beberapa anak buah Barong panik, mencoba menarik tangan bosnya, tapi seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Barong menggertakkan gigi, lalu tiba-tiba tubuhnya lemas. Tangannya terkulai, dan ia terengah-engah seperti kehilangan tenaga. Gus Alif menunduk sedikit, lalu berkata lirih, "Saya tidak datang untuk berkelahi, Bang. Tapi jangan sakiti orang kecil lagi. Dunia sudah terlalu berat untuk ditambah zalim." Barong tak menjawab, wajahnya merah padam menahan malu. Ia menatap santri itu dengan dendam yang menyala di mata. Saat Gus Alif berbalik pergi, Barong mengepalkan tangan. Dalam hatinya, ia bersumpah, "Gua nggak bakal diem. Santri itu bakal tahu siapa yang berkuasa di sini." Dan malam itu, di antara kelamnya terminal yang hanya diterangi lampu-lampu redup, nama Gus Alif dari Tebuireng mulai beredar di antara para preman, seperti bisikan angin yang membawa perubahan, atau mungkin, badai yang akan datang. Malam turun perlahan di terminal Pulau Gadung. Lampu-lampu jalan berkedip redup, seperti tak sanggup melawan gelap yang menebal. Di pojok warung kopi, beberapa preman berseragam lusuh berbincang dengan suara berbisik. Nama, Gus Alif, kini jadi bahan omongan, bukan karena mereka paham siapa dia, tapi karena si santri itu sudah berani menentang Bang Barong, raja yang selama ini tak pernah tersentuh. "Katanya cuma ngeliatin doang, udah bikin tangan Bang Barong kaku," ucap salah satu dengan nada takut. "Bisa jadi dukun tuh." Yang lain tertawa gugup, tapi di balik tawa itu, ada rasa was-was yang mengendap. Di ruangan belakang terminal, Bang Barong duduk di kursi reyot sambil menatap dinding penuh coretan angka dan nama-nama yang telah ia hapus dari terminal. Rokoknya terbakar setengah, asapnya berputar seperti kabut dosa yang menempel di udara. Tatapannya kosong, tapi pikirannya penuh amarah. "Santri kampung itu, bikin gua malu di depan anak buah," gumamnya lirih. Ia meninju meja hingga retak. "Besok malam, gua mau lihat dia nyembah di kaki gua, atau gua sendiri yang kirim dia ke liang lahat." Sementara itu, di musala kecil dekat ujung terminal, Gus Alif sedang duduk bersila. Mukena tergantung berayun tertiup angin. Suara gemuruh bas dan teriakan calo terdengar jauh, tapi di tempat itu, waktu seolah berhenti. Gus Alif menatap selembar kain bertuliskan huruf Arab kuno pemberian Kiai Maksum. Ia menatapnya lama, lalu menutup mata. Dalam zikirnya, ada rasa dingin yang merambat di dada, pertanda bahwa bayangan kelam mulai mendekat. "Lebih besar dari, ampuni mereka yang belum mengenal cahayamu, ya Allah," bisiknya. "Jangan jadikan ilmu ini alat sombong, tapi pelindung bagi yang lemah." Hujan tiba-tiba turun deras. Petir menyambar langit kota. Di sisi lain terminal, Barong mengumpulkan 6 anak buahnya, Jabrik, Tony Gondrong, dan 4 orang lain yang dikenal kejam. Mereka bersiap di antara deretan bas tua yang terparkir. Setiap dari mereka membawa besi dan rantai, wajah mereka menegang. Begitu santri itu lewat buat ngajar bocah-bocah ngaji, "Kita sikat," kata Barong dengan suara serak.
Kalau perlu, kubur di belakang terminal. Biar tahu siapa penguasa di sini. Malam itu, Gus Alif berjalan melewati jalur sempit di antara bas, tasbih di tangannya berputar perlahan. Ia baru saja mengantar makanan ke tukang ojek yang sakit. Tapi dari balik kabut hujan, 6 bayangan muncul. "Heh, Ustaz Terminal," seru Jabrik, "hari ini giliran lo yang kita dakwahi." Mereka menyerbu bersamaan, besi berputar, rantai menghantam udara. Namun, sebelum menyentuh tubuhnya, angin berdesir keras, seperti ada dinding tak terlihat yang menahan semua serangan. Mata para preman membulat, tubuh mereka terpental ke tanah, seperti dihantam sesuatu yang tak kasat mata. Gus Alif hanya berdiri tenang, matanya sayu tapi tajam. "Kalian bukan musuhku," katanya lembut. "Tapi kalau kalian terus berbuat zalim, kalian sedang menantang rahmat Tuhan." Petir menyambar lagi, menerangi wajah para preman yang kini ketakutan. Salah satu di antara mereka menjerit, "Bang, gua nggak mau lanjut. Orang ini, bukan manusia." Mereka berlari tunggang langgang, meninggalkan rantai dan besi di tanah becek. Dari jauh, Bang Barong melihat semuanya dengan mata merah menyala. Ia menggertakkan gigi, tangannya mengepal kuat hingga buku jarinya memutih. "Baik, santri Tebu Ireng," katanya dengan suara rendah dan serak. "Kalau lo main pakai doa, gua main pakai darah." Dan malam itu, di bawah hujan yang menutupi seluruh terminal, takdir mulai berputar. Bukan lagi sekadar benturan dua dunia, tapi perang antara zikir dan dendam yang tak bisa dihindarkan. Malam setelah hujan besar itu, terminal Pulau Gadung tampak muram. Air menggenang di antara ban-ban bas, memantulkan lampu-lampu yang berkedip seperti mata setan. Di dalam gudang tua yang dijadikan markas, Bang Barong duduk diam di kursi reyot, menatap api lilin yang bergetar. Wajahnya pucat, urat-urat di leher menonjol. Ia tidak makan, tidak tidur. Sejak kejadian itu, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan santri berpeci putih muncul, menatapnya lembut, tapi menelanjangi seluruh kesombongannya. Anak buahnya hanya bisa saling pandang. Mereka tak berani bicara. Barong dikenal keras, tapi kali ini auranya berbeda, lebih berat, seperti menyimpan amarah yang tak wajar. "Gua dipermalukan," gumamnya lirih. Suaranya serak seperti suara besi digesek. "Di depan anak buah gua nggak bisa ngelawan, cuma karena satu santri kampung." Ia meninju dinding hingga berdarah. "Dia udah nginjak harga diri gua." Salah satu anak buahnya, Jabrik, memberanikan diri bicara. "Bang," katanya, "di Tanah Abang ada orang pinter, bisa bantu ngelawan hal-hal gaib gitu." Barong menoleh pelan, matanya menyala seperti bara. "Orang pinter, maksud lo dukun?" Jabrik menelan ludah. "Iya, Bang, namanya Ki Jantur. Katanya dia pernah bantu preman dari Klender ngusir makhluk halus. Tapi bayarannya, nyawa ayam hitam sama sesajen darah." Barong tersenyum dingin. "Kalau bisa balikin harga diri gua, bukan cuma ayam, gua kasih darah manusia sekalian." Malam itu juga, Barong dan 2 orang kepercayaannya pergi ke bawah jembatan tol, tempat Ki Jantur biasa melakukan ritual. Udara di sana dingin dan lembab, bau anyir darah bercampur asap dupa. Ki Jantur, lelaki tua dengan mata cekung dan rambut kusut panjang, menyambut mereka tanpa bicara. Ia menatap Barong lama, seolah membaca isi jiwanya. "Lebih besar dari, kau datang karena kalah dengan cahaya," kata Ki Jantur datar. "Dan sekarang kau ingin menundukkannya dengan kegelapan." Barong mengangguk. "Gua nggak peduli caranya. Gua cuma mau santri itu sujud di kaki gua." Dukun tua itu menghela napas berat. "Setiap perjanjian ada bayarnya. Ilmu, Serat Banyu Ireng, bukan untuk orang yang masih punya hati. Kalau hati penghalang, gua buang sekarang juga," jawab Barong tanpa ragu. Ritual pun dimulai. Di bawah langit mendung, Ki Jantur menggambar lingkaran di tanah dengan darah ayam hitam. Lilin menyala, asap dupa berputar seperti ular. Barong berdiri di tengah lingkaran, matanya terpejam, mulutnya berkomat kamit mengucap mantra. Ketika petir menyambar jauh di langit, tubuhnya bergetar keras. Suara gaib seperti desisan terdengar dari bawah tanah, dan seolah ada bayangan hitam yang masuk ke dalam tubuhnya melalui dada. Jeritan Barong memecah malam. Suaranya bukan lagi manusia, melainkan campuran antara tawa dan raungan binatang. Ketika semuanya usai, Barong berdiri dengan napas terengah. Matanya kini hitam pekat, pupilnya hampir tak terlihat. Ki Jantur menatapnya ngeri. "Kau sudah bukan manusia seutuhnya, Barong.
kau sudah jadi bagian dari bayangan. Barong tertawa pelan. Justru itu yang gua mau. Sekarang, bukan cuma santri itu, semua yang tunduk sama dia bakal gua ratakan. Keesokan harinya, terminal berubah. Burung-burung tak berani hinggap, udara panas menyengat. Orang-orang berbisik melihat Barong berjalan lewat dengan langkah berat, seolah tanah sendiri gentar menahannya. Di wajahnya kini tak ada sisa manusia, hanya amarah yang membara. Dan di musala kecil di ujung terminal, Gus Alif merasakan sesuatu yang aneh. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Tasbih di tangannya terasa berat. Dalam hatinya ia tahu, gelombang kegelapan sedang bergerak ke arahnya. Sejak malam ritual di bawah jembatan itu, Bang Barong bukan lagi manusia yang sama. Tatapan matanya kosong, tapi setiap kali marah, ada kilatan merah di pupilnya seperti bara api. Suara langkahnya kini berat, menimbulkan gema aneh di lantai terminal yang lembab. Orang-orang di sekitar mulai menjauh, bukan karena takut dipukul, tapi karena auranya menggetarkan dada, membuat siapapun yang dekat merasa dada mereka sesak tanpa sebab. Bahkan anjing-anjing liar pun tak lagi berani menggonggong ketika Barong lewat. Di sisi lain terminal, Gus Alif duduk di serambi musala, menatap langit mendung yang seolah tak pernah cerah lagi. Dalam zikirnya, ia merasakan sesuatu yang janggal. Setiap kali ia mengucapkan Asmaul Husna, udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada yang menekan dari balik dunia tak terlihat. Ia tahu, kekuatan gelap sedang bergerak. Bibirnya bergetar pelan, melantunkan doa. Perlindungan, ya Nur, terangilah kegelapan di tempat ini. Hari demi hari, perubahan di terminal makin terasa. Pedagang kecil sering melihat bayangan hitam menyeberang di antara bas. Suara aneh terdengar dari atap, seperti tawa yang tertahan. Ada yang melihat Barong berbicara sendirian di pojok, seolah bercakap dengan sesuatu yang tak terlihat. Dan setiap malam Jumat, suara azan dari musala tiba-tiba parau, seolah ada yang menahan gema suci itu di udara. Gus Alif hanya bisa menatap langit, hatinya kian berat. Setan telah menemukan wadahnya, gumamnya lirih. Suatu malam, saat Gus Alif tengah membaca wirid, pintu musala bergetar keras seperti ditiup badai. Udara mendadak dingin, lampu gantung bergoyang. Dari celah pintu, angin masuk membawa bau anyir darah. Suara berat terdengar dari luar, lebih besar dari Gus. Suara itu dalam, parau, dan bergetar seperti berasal dari perut bumi. Gus Alif berdiri, menggenggam tasbihnya erat. Bang Barong, pintu terbuka perlahan, dan sosok besar itu muncul di balik gelap, matanya menyala merah, urat-uratnya berdenyut seperti akar pohon hidup. Lo kira doa bisa ngalahin gua, Gus? Barong menatapnya dengan tawa dingin. Sekarang gua udah kebal, ilmu gua dari dunia yang gak bisa lo sentuh. Gus Alif tak bergeming. Kebal di tubuh tidak berarti kebal di hati, Bang. Kegelapan yang kau peluk akan menelammu sendiri. Barong mendengus keras, lalu menendang tiang musala. Kayu bergetar, tapi tak roboh. Justru suara azan tiba-tiba berkumandang dari arah langit, padahal belum waktu salat. Barong terdiam sejenak, wajahnya tegang, seolah suara itu membakar telinganya. Dengan geram, ia meludah ke tanah. Gua nggak takut sama azan. Gua punya ilmu, serat banyu ireng, darah gua udah satu sama bayangan. Gus Alif menatapnya penuh iba. Kalau bayangan udah menelan cahaya, maka yang tersisa cuma kehampaan. Barong menggeram dan berbalik pergi, langkahnya berat tapi meninggalkan jejak basah hitam di lantai, seperti noda darah yang tak pernah kering. Setelah sosok itu lenyap di balik kabut malam, Gus Alif menatap bekas jejak itu lama. Ia tahu, itu bukan jejak manusia lagi. Itu jejak setan yang menempel di tubuh manusia. Malam itu, Gus Alif berwudu dengan air dingin, lalu bersujud lama. Dalam sujudnya, air matanya jatuh membasahi sajadah. Ia berdoa agar Allah tidak hanya memberinya kekuatan, tapi juga kasih sayang untuk menuntun jiwa Barong yang tersesat. Karena ia tahu, pertarungan yang akan datang bukan sekadar antara dua manusia, tapi antara dua kekuatan abadi, zikir melawan dendam, cahaya melawan bayangan. Beberapa minggu berlalu sejak malam ketika jejak hitam itu muncul di lantai musala. Sejak saat itu, terminal Pulau Gadung perlahan berubah. Setiap malam, udara terasa lebih dingin, namun di antara kabut dan asap bas yang menyelimuti jalan, mulai terdengar lantunan zikir pelan dari musala kecil di sudut terminal. Suara itu datang dari Gus Alif, yang kini setiap malam mengajar anak-anak jalanan mengaji dan membaca doa sebelum tidur. Para sopir bas dan tukang ojek yang dulu takut padanya,
kini diam-diam datang meminta doa. "Gus, tolong bacain ayat buat anak saya yang sakit," kata seorang sopir dengan mata berkaca. Gus Alif tersenyum lembut. "Insya Allah, Bang, Tuhan selalu punya jalan pulang." Namun, kedamaian itu membuat seseorang di balik gelap merasa terganggu. Bang Barong, yang kini hampir tak lagi mengenal bayangan wajahnya di cermin, duduk di ruangan sempit di belakang terminal. Kulitnya tampak pucat keabu-abuan, dan setiap malam ia mendengar bisikan di telinganya, suara Ki Jantur dan sesuatu yang lebih dalam, lebih menyeramkan. "Lebih besar dari, kau makin lemah, Barong." Cahaya santri itu menipiskan kekuatanmu. "Diam!" Barong berteriak, menamparkan kepalanya sendiri. Tapi suara itu terus berulang. "Hanya darah yang bisa menutup cahaya, Barong. Darah." Suatu malam, Barong keluar dari persembunyiannya. Ia melihat para sopir berkumpul di musala, tertawa kecil sambil menyimak ceramah singkat dari Gus Alif. Di wajah-wajah lelah itu ada harapan baru. Barong menggertakkan gigi. Dunia yang dulu tunduk padanya kini mulai berani tersenyum tanpa izin. Ia menatap langit malam dan berbisik, kalau cahaya datang, maka kegelapan harus merebut kembali tempatnya. Di malam yang sama, Gus Alif bermimpi. Dalam tidurnya yang tenang, ia melihat pesantrennya di Jombang diselimuti kabut hitam. Dari balik kabut itu muncul sosok Kiai Maksum, berdiri dengan tongkat kayu dan mata teduh. "Lebih besar dari, Alif," suara itu lembut tapi mengguncang jiwa. "Di kota itu, kau tak hanya melawan manusia, tapi sesuatu yang lahir dari hawa nafsu yang tak tersucikan. Jangan pakai amarah untuk melawan amarah. Ingat, air tak bisa memadamkan api jika ia kotor." Gus Alif terbangun dengan peluh dingin, lalu mengambil wudhu dan bersujud panjang, air matanya menetes di sajadah yang mulai basah. Pagi berikutnya, musala yang dulu sepi kini ramai. Beberapa pedagang mulai membantu membersihkan, sopir-sopir bergantian menyiapkan air minum, dan anak-anak kecil berlari sambil membawa musaf lusuh. Terminal itu, yang dulu jadi sarang preman dan bau busuk solar, kini perlahan berubah jadi tempat yang hidup. Mereka menyebutnya langgar terminal. Dan di tengah semua itu, Gus Alif hanya berkata, "Saya tidak mengubah tempat ini. Allah yang menyentuh hati kalian." Namun perubahan itu justru menjadi bahan ejekan bagi para preman yang masih setia pada Barong. Terminal jadi pesantren, santri kampung udah kebablasan, cibir Tony Gondrong, salah satu tangan kanan Barong. Tapi setiap kali mereka berniat mengacau, entah kenapa selalu ada kejadian aneh, motor mogok, tangan terkilir, atau hujan tiba-tiba turun deras hanya di tempat mereka berdiri. "Terminal ini udah nggak beres," bisik mereka. "Kayak dijagain sesuatu." Menjelang malam Jumat Kliwon, kabar berhembus di seluruh terminal, Bang Barong menantang Gus Alif untuk bertemu. Tapi bukan sekadar bicara, ini adalah panggilan perang antara dua dunia. Barong, dengan ilmu hitamnya yang makin menggila, ingin menunjukkan bahwa tidak ada doa yang bisa mengalahkan kekuatan bayangan. Dan di musala kecil itu, Gus Alif hanya tersenyum tenang saat kabar itu sampai. Ia memandang tasbih di tangannya dan berbisik lirih, "Bukan aku yang akan berduel, tapi cahaya melawan kelam. Aku hanya saksinya." Ketika malam menjelang, angin terminal berhenti bertiup. Udara menegang, seolah kota ikut menahan napas. Di kejauhan, petir menyambar langit Jakarta yang hitam. Hari telah memilih saksi-saksinya. Duel maut antara santri dan preman tak lagi bisa dihindari, dan seluruh Pulau Gadung akan menjadi saksi, bahwa bahkan di tengah kebisingan dunia, zikir masih bisa mengguncang kegelapan. Malam itu tiba, malam Jumat Kliwon, saat langit Jakarta tampak seperti diselimuti arang. Angin berhenti, burung gagak melintas di atas terminal, dan semua yang bernyawa tahu, sesuatu yang besar sedang menunggu untuk pecah. Terminal Pulau Gadung yang biasanya bising kini senyap. Para sopir, pedagang, dan anak jalanan bersembunyi di balik bas, menyaksikan dua sosok berdiri berhadapan di tengah lapangan becek. Gus Alif, bersarung putih dengan tasbih di tangan, dan Bang Barong, tubuhnya membesar seperti bayangan hidup, matanya merah menyala dalam gelap. "Gua udah kasih lo waktu, santri," teriak Barong, suaranya bergema seperti raungan guntur. "Tapi lo malah ngerusak wilayah gua, bikin orang lupa siapa penguasanya." Gus Alif berdiri tenang, wajahnya damai meski angin panas berputar di sekeliling. "Aku tidak merebut apapun, Bang. Aku cuma ngajak mereka pulang ke cahaya yang mereka lupa." "Barong,
Tertawa keras, suara tawanya seperti kaca pecah. Cahaya, di dunia gua, yang ada cuma gelap. Dan malam ini, gua bakal matiin cahaya lo. Langit mendadak bergetar, petir menyambar di kejauhan, dan dari tubuh Barong mulai muncul asap hitam, melilit seperti ular. Tanah di bawah kakinya merekah, mengeluarkan bau anyir. Ia merentangkan tangan, dan dari ujung jarinya keluar semburan api berwarna ungu, ajian kala tumbal, ilmu pamungkas dari Serat Banyu Ireng. Api itu melesat ke arah Gus Alif seperti tombak neraka. Tapi sebelum menyentuhnya, santri itu mengangkat tangan, melantunkan kalimat, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam sekejap, api itu padam, berubah menjadi serpihan cahaya yang beterbangan, lalu lenyap di udara. Barong menggeram, urat di lehernya menegang. Lo pikir doa bisa nyelamatin lo? Ha! Ia berlari menerjang, tinjunya menghantam keras ke arah dada Gus Alif. Tapi tubuh Gus Alif seolah diterpa angin, lentur, tenang, dan tak tergores sedikit pun. Ketika Barong mencoba serangan kedua, Gus Alif hanya berbisik, Subhanallah, dan tangan Barong berhenti di udara, sama seperti dulu. Namun kali ini, Barong meraung kesakitan. Dari tangannya keluar asap, kulitnya terbakar oleh cahaya zikir yang tak terlihat. Terminal berguncang, lampu-lampu berkelap-kelip, kaca bas bergetar, dan udara dipenuhi suara aneh, jeritan makhluk yang tak kasat mata. Warga yang menyaksikan dari kejauhan menangis ketakutan. Mereka melihat dua kekuatan bertarung, bukan manusia melawan manusia, tapi zikir melawan kegelapan purba. Barong jatuh berlutut, tapi segera bangkit lagi, matanya semakin gelap. Kalau cahaya dari Tuhan, gua punya kekuatan dari bawah bumi. Ia menghunus parang hitam yang berasap, lalu menebaskannya ke arah Gus Alif. Gus Alif menutup mata, mengangkat tasbihnya ke dada, dan dengan suara lirih namun mengguncang, ia membaca Hizib Nasr, doa perang para wali. Suaranya bergema di seluruh terminal, bergulung seperti petir suci. Parang Barong berhenti di udara, lalu pecah menjadi abu. Tubuh Barong terpental ke belakang, menghantam dinding bas dengan keras. Tapi sebelum jatuh, ia melihat cahaya putih muncul di belakang Gus Alif, bentuk samar seorang kiai tua memegang tongkat kayu, Kiai Maksum. Cahaya itu menembus dada Barong. Ia menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Dari matanya keluar air mata hitam, dari dadanya keluar asap pekat, dan dari bibirnya terdengar suara lirih, ampuni, aku. Gus Alif melangkah mendekat, menatapnya dengan mata berkaca. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan, Bang. Tapi kau harus buka hatimu dulu. Hujan tiba-tiba turun deras, memadamkan semua api, membersihkan tanah dari jejak darah dan arang. Barong tergeletak lemas di tanah, menatap langit. Cahaya matanya perlahan kembali normal, tidak merah, tidak hitam, hanya manusia yang kehilangan arah. Di sekitarnya, suara orang-orang mulai terdengar berbisik pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan malam Jumat Kliwon itu menjadi saksi, ketika cahaya dan gelap bertemu, bukan untuk saling memusnahkan, tapi untuk saling mengingatkan bahwa setiap bayangan pun berasal dari cahaya. Fajar merangkak perlahan di atas langit terminal Pulau Gadung. Hujan malam tadi meninggalkan genangan air dan aroma tanah basah yang bercampur solar. Terminal itu kini tampak seperti baru lahir, sepi, bersih, dan penuh bekas pertempuran yang tak seorang pun benar-benar mengerti. Di tengah lapangan, Bang Barong masih terbaring, tubuhnya basah kuyup, matanya menatap langit abu-abu yang mulai terang. Gus Alif duduk di sampingnya, diam tanpa kata, hanya memegang tasbih yang kini warnanya kusam karena hujan dan debu. Kenapa lo nggak bunuh gua aja, Gus? Suara Barong parau, nyaris tenggelam oleh suara mesin bas yang baru menyala. Gua udah nyakitin banyak orang, ngerusak hidup mereka. Bahkan gua, hampir ngebunuh lo. Gus Alif menatapnya lembut. Kalau aku bunuh kau, berarti aku kalah juga. Karena yang ingin menang bukan aku, tapi cahaya di dalam dirimu yang selama ini kau kubur. Barong terdiam. Air hujan yang masih menetes dari rambutnya terasa seperti air mata. Dalam diamnya, ia melihat kilasan masa lalu, anak kecil yang kehilangan ibunya, remaja yang terseret ke dunia gelap karena lapar, dan pria yang perlahan menjual jiwanya demi kekuasaan. Semua itu berputar seperti film yang tak ingin ia tonton lagi. Hari itu, untuk pertama kalinya, Bang Barong menangis. Tangis seorang lelaki yang terlalu lama hidup dalam amarah, tapi akhirnya menemukan dirinya di hadapan seseorang yang tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia menunduk, mencium tanah, dan dengan suara lirih berkata, ajari gua,
Gus, gimana caranya pulang? Gus Alif tersenyum samar, mulailah dari sujudmu. Karena dari sujud, semua perjalanan menuju cahaya dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi bab baru bagi terminal Pulau Gadung. Barong tak lagi dikenal sebagai Raja Preman, tapi sebagai penjaga musala, membantu membersihkan tempat wudhu dan menyambut anak-anak yang datang mengaji. Orang-orang masih takut mendekat di awal, tapi perlahan, mereka melihat perubahan itu nyata. Di tangannya yang dulu menggenggam parang, kini selalu ada sapu lidi. Di mulutnya yang dulu mengumpat, kini keluar salam dan doa. Assalamualaikum, Bang, sapa sopir bas setiap pagi. Dan Barong, dengan mata teduh yang baru, menjawab, Waalaikumsalam. Sementara itu, Gus Alif tak tinggal diam. Ia mulai membangun madrasah cahaya terminal, tempat anak-anak jalanan belajar membaca, menulis, dan mengaji. Setiap sore, langgar kecil itu ramai dengan tawa. Di dinding musala, tertulis kata-kata yang ia ukir sendiri, cahaya tak pernah datang dari atas. Ia lahir di hati yang pernah gelap. Dan di bawah tulisan itu, tanda tangan kecil, Alif bin Maksum, santri Tebu Ireng. Namun perubahan besar itu tak datang tanpa ujian. Ada sebagian yang menolak, merasa kehilangan dunia lamanya. Terminal ini udah bukan tempat kita lagi, gerutu salah satu preman lama. Tapi setiap kali niat jahat muncul, selalu ada sesuatu yang menenangkan mereka, entah suara azan yang bergema lembut, atau sekadar tatapan Barong yang kini dipenuhi ketenangan. Seolah cahaya itu tak lagi datang dari langit, tapi memancar dari setiap manusia yang telah disentuhnya. Malam itu, Gus Alif duduk di beranda musala, menatap terminal yang mulai sunyi. Barong datang membawa 2 gelas kopi. Gus, katanya pelan, gua nggak tahu gimana cara nebus semua dosa gua. Gus Alif menatap jauh ke arah lampu kota yang redup. Bukan ditebus, Bang. Dosa itu disucikan dengan amal, bukan dengan penyesalan semata. Barong mengangguk. Mereka terdiam, hanya ditemani suara azan Isya yang menggema pelan. Di antara gemuruh dunia yang tak pernah benar-benar tidur, 2 sosok itu duduk dalam damai, seorang santri dan mantan raja preman, 2 kutub yang dulu bertarung, kini bersaudara dalam cahaya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, terminal Pulau Gadung benar-benar tenang. Tak ada jeritan, tak ada tawa mabuk, tak ada pertumpahan darah. Hanya suara tasbih yang berputar pelan, seirama dengan detak kota yang mulai berzikir. Dunia mungkin masih gelap di luar sana, tapi di tempat kecil itu, cahaya telah menemukan rumahnya. Hari-hari berjalan pelan, seperti angin pagi yang menyapu debu dari jalanan. Terminal Pulau Gadung kini hidup dengan cara yang baru, bukan lagi dengan teriakan preman, tapi dengan suara anak-anak mengaji dan tawa kecil di antara bas yang parkir. Namun di balik ketenangan itu, Bang Barong masih menyimpan sesuatu, rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Setiap kali mendengar suara azan, ia teringat wajah-wajah yang dulu ia sakiti. Setiap kali melihat anak kecil tersenyum di musala, ia teringat anak-anak yang dulu takut setiap kali ia lewat. Dosa itu kayak bayangan, Gus, katanya suatu sore pada Gus Alif. Mau jalan sejauh apapun, dia tetap ngikutin. Gus Alif hanya tersenyum lembut. Bayangan gak akan hilang kalau kau terus membelakangi matahari, Bang. Kau harus berbalik, hadapi cahaya itu. Kata-kata itu menancap dalam hati Barong. Malamnya, ia tak bisa tidur. Ia keluar dari musala, berjalan di antara bas yang terparkir, sampai di pojok terminal, tempat dulu ia sering memeras sopir dan memukul siapapun yang menolak. Ia menatap dinding kusam yang masih ada bekas darah kering di sana. Tangannya gemetar, lalu perlahan ia usap noda itu dengan air wudhu. Bismillah, bisiknya lirih, dan air matanya menetes satu-satu, menghapus sisa masa lalunya. Beberapa minggu kemudian, Barong mulai melakukan hal yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ia mendatangi rumah-rumah orang yang dulu pernah ia sakiti. Di kampung Cipinang, ia berdiri di depan pintu seorang wanita tua yang dulu kehilangan suaminya karena perkelahian geng terminal. Bu, saya dulu orang yang bikin hidup ibu berantakan, katanya terbata-bata. Kalau ibu mau marah, marahlah. Tapi izinkan saya minta maaf. Wanita itu menatapnya lama, air matanya jatuh, tapi bukan karena benci. Anak muda, katanya lembut, kalau Allah saja bisa maafin manusia sekejam apapun, siapa saya yang menolak maaf. Dan malam itu, Barong sujud di depan rumah wanita itu, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya ia menang atas dirinya sendiri.
Kabar tentang pertobatan Barong menyebar cepat. Para preman lama yang masih bersembunyi mulai datang satu persatu. Ada yang sekadar ingin tahu, ada yang diam-diam mencari ketenangan. Bang Barong beneran jadi ustaz, nih. Canda Tony Gondrong, yang dulu jadi tangan kanannya. Tapi ketika melihat Barong sedang menyapu musala sambil tersenyum, Tony hanya bisa diam. Kalau gua bisa balik ke awal, mungkin gua nggak mau jadi begini, Bang, katanya lirih. Barong menepuk bahunya. Nggak ada kata telat buat balik, Ton. Neraka itu nggak buat orang yang salah, tapi buat orang yang berhenti nyoba jadi baik. Di bawah bimbingan Gus Alif, Barong mulai belajar mengajar. Ia tak tahu banyak ayat, tapi kata-katanya jujur. Anak-anak kecil di terminal memanggilnya, Abang Barong Guru Jalanan. Ia ajarkan mereka doa pendek, tapi juga cerita tentang hidup, tentang bagaimana manusia bisa jatuh sedalam apapun, tapi masih punya jalan pulang. Cahaya itu bukan hadiah, katanya suatu sore di hadapan anak-anak. Cahaya itu janji, selama lo nyari, dia bakal datang. Suatu malam, saat langit Pulau Gadung diterangi bulan separuh, Barong kembali duduk bersama Gus Alif. Mereka menatap lalu lintas yang padat di kejauhan. Gus, ucap Barong pelan, gue nggak ngangka bisa hidup kayak gini. Dulu gua kira dunia cuma soal siapa yang kuat, siapa yang takut. Sekarang gua tahu, yang paling kuat tuh yang bisa maafin. Gus Alif menatapnya dengan senyum teduh. Dan lo udah ngelewatin ujian itu, Bang. Sekarang tinggal satu hal yang harus lo siapin, nerusin cahaya ini. Malam semakin larut, suara azan Isya dari musala terminal mengalun lembut, seolah menyapu sisa kegelapan dari hati mereka. Di antara suara doa, ada tawa anak-anak, ada langkah orang-orang yang baru pulang, ada kehidupan yang tak lagi dikuasai rasa takut. Barong menatap langit, bibirnya bergetar dalam zikir pelan. Dulu gua pikir gua penguasa terminal, katanya lirih, tapi ternyata gua cuma pengembara yang nyasar. Dan di malam itu, ketika cahaya bulan memantul di genangan air, terminal Pulau Gadung benar-benar berubah, bukan karena siapa yang menguasainya, tapi karena akhirnya, bahkan bekas preman pun bisa jadi penjaga cahaya. Waktu berjalan tanpa terasa, bulan demi bulan, berlalu sejak malam kelam yang dulu mengguncang terminal Pulau Gadung. Kini tempat itu bukan lagi sarang ketakutan, melainkan oase kecil di tengah kerasnya ibu kota. Di musala yang dulu sepi dan rusak, setiap malam Jumat kini bergema lantunan zikir, doa, dan tawa anak-anak. Di pintu masuk terminal, spanduk lusuh tergantung sederhana bertuliskan, "Langgar cahaya terminal, dari gelap menuju terang." Namun di balik senyum dan kedamaian itu, Gus Alif mulai terlihat sering diam. Tubuhnya mulai lemah, langkahnya pelan, dan matanya menyimpan cahaya yang makin dalam, cahaya yang bukan berasal dari dunia ini. Barong melihat perubahan itu, dan hatinya bergetar. "Gus, lo kenapa? Capek?" "Ya, istirahat dulu, biar gua yang ngurus anak-anak ngaji." Tapi Gus Alif hanya tersenyum lembut. "Capek, Bang, tapi bukan badan. Capek rindu." "Rindu siapa?" tanya Barong heran. Gus Alif menatap langit senja yang kemasan. "Rindu pulang." Beberapa hari kemudian, Gus Alif mengumpulkan seluruh jamaah, sopir, pedagang, dan anak-anak jalanan di musala. Suasana sore itu penuh haru. Ia berdiri di depan mimbar kayu sederhana yang dulu mereka buat bersama. Suaranya bergetar, tapi tenang. "Saudara-saudaraku," katanya, "hidup bukan soal berapa lama kita tinggal di dunia, tapi berapa banyak cahaya yang kita tinggalin setelah kita pergi." Semua terdiam, hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Gus Alif melanjutkan, "Kalau nanti aku nggak di sini lagi, jangan cari aku di makam, jangan tangisi kepergianku. Cari aku di setiap kebaikan yang kalian teruskan." Malam itu, hujan turun perlahan. Seolah langit ikut menangis. Gus Alif berbaring di bilik kecil di belakang musala, ditemani Barong dan beberapa santri. Tangannya menggenggam tasbih yang sama sejak ia pertama kali datang ke terminal. "Bang," katanya lirih, "kau sekarang penjaga cahaya ini. Bukan karena kau sempurna, tapi karena kau pernah gelap, dan hanya orang yang pernah gelap yang tahu betapa berharganya terang." Barong menunduk, air matanya jatuh membasahi tangan Gus Alif. "Jangan pergi dulu, Gus. Masih banyak orang yang butuh lo." Gus Alif tersenyum, bibirnya bergetar dalam zikir pelan. "Allah, Allah," dan di antara hembusan terakhirnya, senyum itu tak pernah hilang. Keesokan paginya, terminal terdiam.
Orang-orang berdiri di depan musala dengan mata sembab. Kabar itu menyebar secepat cahaya, Gus Alif telah berpulang. Di atas karpet hijau, tubuhnya dibungkus kain putih, wajahnya tenang seperti orang tidur. Barong berdiri di sisi jenazah, menggenggam tasbih yang kini berpindah ke tangannya. Tidak ada suara selain isak pelan dan ayat suci. Tapi di luar sana, mentari pagi menyinari terminal dengan cahaya hangat yang seolah berkata, cahaya tak pernah mati. Beberapa minggu kemudian, musala kecil itu semakin ramai. Orang datang dari berbagai tempat, bukan untuk melihat makam, tapi untuk ikut berdoa di langgar yang kini dinamai Langgar Alif bin Maksum. Dan di tengah keramaian itu, Barong berdiri dengan peci hitam di kepala, suaranya tegas saat mengajar anak-anak. Ingat, nak, katanya dengan senyum yang tulus, guru kalian gak pernah pergi. Dia cuma pindah tempat, dari sini, ia menepuk dada, ke sini, lalu menunjuk langit. Anak-anak tersenyum, dan musala bergema lagi dengan tawa mereka. Malam Jumat itu, Barong duduk sendirian di beranda musala, menatap langit Pulau Gadung yang penuh bintang. Ia menggenggam tasbih peninggalan Gus Alif, memutarnya perlahan sambil berbisik, Gus, gua udah jaga cahaya ini. Tapi kalau suatu hari gua goyah, tolong ingetin gua lewat mimpi, ya. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma wangi melati yang entah dari mana datangnya. Barong menatap ke atas, dan untuk sesaat, ia melihat cahaya putih melintas di antara bintang, lembut, damai, seperti senyum seseorang yang pernah ia kenal. Dan di sanalah kisah itu berakhir, di antara gemuruh bas, doa, dan cahaya yang tak pernah padam. Terminal Pulau Gadung bukan lagi sekadar tempat persinggahan manusia, tapi tempat di mana seorang santri dan seorang preman mengajarkan dunia arti sejati dari pertarungan, bahwa kemenangan terbesar bukan ketika kita menjatuhkan lawan, tapi ketika kita menyalakan cahaya dalam diri yang pernah gelap.